Katanya, qala radhiyallahu anhu, ajaban liman yatlubud dunya wa huwa min tahsiliha ala wahmin wa min al-intifa'i bima hassalahu minha ala syakkin wa min tarkiha wal khuruji minha ala yaqinin. Imam Abdullah bin Al-Haddad berkata, sungguh menghairankan kepada orang yang mencari dunia sementara ia tahu di dalam mendapatkan keduniaan itu tidak pasti. Ini aku heran kepada orang yang mencari dunia, ya, fokusnya kepada keduniaan sementara untuk mendapatkannya ia tidak pasti. Dan aku hairan kepada orang yang mencari dunia minal intifa'i bima hassalahu minha ala syakkin. Orang mencari dunia untuk dia memanfaatkan dunia yang dicari itu ala syakkin, dia ragu-ragu. Kemudian wa min tarkiha wal khuruj minha ala yaqinin, sementara dia untuk meninggalkan keduniaan itu dalam keadaan kepastian. Yani kata-kata hikmah ini merujuk kepada orang yang hidupnya mencari dunia, sementara dunia yang dicari itu tidak pasti untuk dia dapat, ragu-ragu untuk dapat memanfaatkan, sementara ia yakin kalau akan meninggalkan keduniaannya. Yani bagaimana dia memfokuskan kepada keduniaan, sementara untuk mendapatkannya tak pasti, memanfaatkannya ragu-ragu, dan meninggalkannya yakin. Ia merujuk kepada sikap seseorang pada dunia. Bila fokus kepada dunia itu, dia yakin untuk mendapatkannya, sementara itu adalah satu hal yang tidak mungkin seseorang meyakinkan diri untuk dapat apa yang dicari daripada keduniaan. Berapa banyak orang mencari dunia, orang ingin pergi bekerja, di perjalanan ajal datang. Berapa banyak orang yang dia menyimpan keduniaannya dengan kononnya untuk nak membuat sesuatu, nak membangun sesuatu, nak pergi melancong ke tempat tertentu, belum sempat pergi memanfaatkan keduniaannya, dia pun sudah pergi terlebih dahulu. Dengan demikian, macam mana dia meyakini memanfaatkan kepada keduniaan sementara dia tidak pasti untuk boleh memanfaatkannya kalau didahului dengan kematian. Diterjemahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara kita menilai kepada dunia. Katanya, "Lau kanat ad-dunya indallah ta'dil janah ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kalau dunia ini di sisi Allah ada nilainya, ada harganya, walaupun sebesar sayap nyamuk harga dunia ini, maka tidak akan diberikan satu tetes air, satu teguk air kepada orang kafir. Akan tetapi realitinya dunia ini tak ada nilai di sisi Allah, sehingga diberikan oleh Allah hatta kepada orang tidak beriman kepada Allah, termasuk Fir'aun, termasuk Namrud, termasuk Qarun, yang memiliki segala perbendaharaan. Walaupun dalam kekufuran mereka, Namrud mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, Qarun pun juga kufur karena memiliki harta dan mendakwa dirinya boleh buat segala-galanya dengan hartanya. Dengan demikian, kalau dunia ini ada nilai di sisi Allah, tak akan diberi kepada orang-orang macam itu. Tapi karena tak ada nilainya, maka diberi kepada siapa saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya dunia ini tidak dapat dilihat pada zatnya,
Bagi seorang muslim dan mukmin tidak boleh menilai kepada dunia karena keduniaannya. Karena dunia pada keduniaannya itu sendiri tidak ada nilai di sisi Allah, dan kita pun kalau mencarinya tidak pasti dapat atau tidak, dan yang pasti kita akan tinggalkan. Lalu apa manfaat pada dunia untuk kita banggakan kalau pada akhirnya kita akan tinggalkan? Ya kan, bukankah dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yadba'ul mayyit thalas, akan ikut si mati 3. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Wa yarji'u itsnan, akan balik 2 daripada kubur, yaitu harta dan keluarga. Wa yabqa amaluh, ai harta balik. Mungkin kereta yang menghantar jenazah pergi ke kuburnya, mungkin kredit card yang dibawa olehnya, terus semuanya akan tinggalkan dia keseorangan di dalam kuburnya. Siapa yang menemani seseorang tadi yang simpan duit di bank, yang ada kredit card, yang ada emas, yang ada saham, yang ada segala-galanya? Akan masuk dalam barzakh ke hartanya, masuk pun tak ada guna. Yadba'ul mayyit thalath, akan ikut si mati 3, harta, keluarga, dan amal. Yang akan kembali adalah 2, harta dan keluarga. Yang akan kekal di kubur bersama si mayit adalah amalnya. Dengan demikian, seorang itu pasti akan meninggalkan harta, akan meninggalkan kekayaannya. Itu adalah kepastian. Namun pada keduniaan tiada siapa yang boleh jamin apa yang dicari pasti didapat. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid." Man kana yuridu al-ajilah, barang siapa yang mahu dunia belaka, dunianya saja, ajjalna lahu fiha, aku akan beri kepada dia. Dunia dicari, aku akan bagi. Tetapi pemberian itu bukan mengikut jumlah yang orang tu cari. Dan aku beri juga tak semestinya kepada orang yang mencarinya. Ajalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Aku akan bagi keduniaan kadarnya ikut aku punya suka, orangnya ikut juga aku punya suka. Tak semestinya orang mencari dunia, dia yang cari, dia dapat, mungkin orang lain dapat. Tak semestinya dia mencari 10 ringgit, dia akan mendapatkan 10 ringgit, mungkin dapat 5 atau 3 atau 1 ringgit. Kadarnya, jumlahnya, bentuknya terpulang kepada Allah, bukan mengikut kita punya keinginan atau orang yang mencari dunia punya keinginan. Ajalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Kemudian akan dimasukkan ke neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Sudahlah dia usaha cari dunia, mati-matian cari dunia, dapatnya tak semestinya apa yang dia inginkan, belum tentu dia yang dapat, mungkin orang lain. Berapa banyak orang sudah buat kan? Kadang-kadang kita kalau dengar kawan-kawan tu kan, Habib doakan Habib, ini kita dah dapat satu projek apa semua, tanah sudah siap apa semuanya. Oh okey, doa. Esok minggu depan ternyata orang lain dapat. Dia yang propose, hantarkan proposal dia, yang dapat signature pun dia, yang usaha pun dia, yang dapat orang lain. Demikian keadaan hakikat keduniaan bagi manusia. Oleh sebab itu sebagai seorang muslim dan mukmin tidak boleh memandang kepada keduniaan karena keduniaan. Lalu bagaimana? Kita tinggalkan dunia ke? Kita perlu duduk dekat rumah aja, pegang tasbih berzikir hari-hari? Adakah kita perlu untuk duduk masjid 24 jam? Karena dengan itu kita dapat i'tikaf dan masuk syurga. Dengan kepahala kita berzikir i'tikaf di masjid. Adakah itu maksudnya? Tidak juga. Kalau satu hari Sayyidina Umar bin Khattab pagi-pagi pergi ke memantau keadaan, didapati ada anak muda. Anak muda, dia duduk di masjid. Ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa kamu duduk sini? Katanya, aku i'tikaf.
Kamu ada keluarga? Dan ada. Siapa bagi nafkah kepada kamu dan keluarga? Aku punya abang. Abangnya kerja, bagi nafkah kepada adiknya. Kata Sayyidina Umar, abang kamu lebih baik daripada kamu. Abangnya cari dunia. Ya, abangnya cari dunia untuk bantu adiknya, bantu keluarganya. Bukankah itu satu ibadah? Sementara orang yang ada tanggung jawab dengan anak istrinya, duduk etikaf di rumahnya atau di masjid, berzikir saja tanpa bertanggung jawab kepada ahli keluarganya. Bukankah tanggung jawab kepada keluarga itu satu ibadah? Bukankah mencari rezeki itu adalah ibadah? Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Selesai salat, kamu bertebaran di atas muka bumi. Apa tujuannya? Cari rezeki.